Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Saleh dan Saleha beserta ayah bunda? Sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kurang sehat atau sedang sakit, Ibu doakan semoga lekas sembuh dan sehat kembali seperti sedia kala. Bagaimana? Hari ini sudah siap untuk mengikuti kegiatan MPLS hari kedua? Ada yang masih ingat MPLS itu singkatan dari apa? Iya, MPLS itu adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Sedianya memang dilakukan di sekolah. Ananda sekalian datang ke sekolah, bertemu dengan ibu bapak guru, bertemu dengan teman-teman ya, baik itu teman-teman baru atau teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Namun dikarenakan adanya pandemi, jadi Ananda cukup menyimak di rumah saja. Jika di hari pertama kemarin kita sudah berkenalan secara virtual dengan ibu kepala sekolah, dengan ibu bapak guru, kemudian juga sudah mengenal lingkungan sekolah ya. Mungkin ada yang sudah rindu, lama tidak mengunjungi sekolah ya, penasaran seperti apa sih sekolah sekarang. Alhamdulillah sudah terjawab di MPLS pertama hari kemarin ya. Nah, di hari kedua ini Ibu akan mengajak Ananda sekalian untuk mengenal lebih dekat tentang sesuatu yang sedang ramai sekali dibicarakan saat ini. Apa sih sesuatu itu? Ada yang tahu? Betul, mengenai virus corona, makhluk Allah yang sangat kecil sekali sehingga tidak terlihat oleh mata. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, boleh ya? Kemarin ada yang sudah menyembelih hewan kurban? Alhamdulillah, Ibu doakan ya, dan kita sama-sama berdoa semoga tahun depan pandemi sudah benar-benar berakhir dan kita semua diberikan keluasan rezeki untuk dapat menyembelih hewan kurban dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda sekalian, sesuai dengan janji Ibu tadi, Ibu akan mengajak Ananda mengenal apa sih, siapa sih virus corona itu lebih dekat? Penasaran? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau begitu kita simak penjelasan berikut ini tentang virus corona dengan baik-baik ya. Agar apa? Agar kita tahu bagaimana cara menghindari virus ini dan bagaimana apa yang harus kita lakukan agar pandemi ini segera berakhir. Ananda sekalian, Ibu akan mengajak kalian untuk berkenalan atau mengenal lebih dekat dengan virus corona melalui rangkaian cerita yang ada di buku elektronik seri edukasi tentang corona. Cerita pertama berjudul Cerita Si Corona, ditulis oleh Watik Ideo dengan ilustrator Luluk Nailufar. Kita simak sama-sama ya. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Aku bisa ada di tangan kalian. Bisa menular melalui bersin atau batu. Aku menyebabkan banyak manusia sakit COVID-19 atau COVID-19. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak napas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut, tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu juga harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Cucilah tanganmu dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Makanlah makanan bergizi agar badanmu sehat selalu. Ketika kamu batuk dan bersin, tutup hidung dan mulutmu dengan lenganmu, masker, atau tisu. Istirahatlah jika kamu sakit. Tidurlah yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu. Hindari tempat ramai jika memang harus keluar rumah. Pakailah masker ya. Terlebih dengan adanya varian baru dari virus corona, sebaiknya kita menggunakan masker rangkap atau double masker jika harus keluar rumah. Sudah bosan di rumah? Ibu juga sama. Sabar ya, belajar dan bermainlah di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.
Yuk kita simak cerita selanjutnya dengan judul Gara-gara Corona. Penulisnya Watik Ideo, Nindya Maya dengan ilustrator Luna Miradudel. Simak kembali yuk. Hahaha, gara-gara aku, kalian semua di rumah, ucap si Corona. Wah, enaknya ngapain lagi ya kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Aku pengen jalan-jalan nih, bosan di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi kita ikut tertular virusnya. Lalu menulari orang lain. Rumah sakit jadi penuh. Petugas medis jadi kewalahan. Jadi lebih baik kita di rumah saja. Keluar rumah jika benar-benar perlu. Itu juga dengan jaga jarak aman. Pakai masker jika sakit dan keluar rumah. Rajin cuci tangan dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Dan makan makanan yang bergizi. Oh gitu deh. Aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja. Biar virusnya gak makin menyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga. Itu adalah salah satu langkah untuk mencegah atau memutus penyebaran virus corona. Kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita selanjutnya berjudul Ayo Cuci Tangan Dulu. Penulis Watik Ideo dengan ilustrator Luna Miradudel. Yuk kita simak lagi. Hore, ibu bikin donat. Duh senangnya. Ini donatnya sudah matang. Baunya enak. Wah, adik, cuci tangan dulu dong. Lupa. Loh, kok cepet amat? Kan udah basah. Bersih kok kak. Nah, menurut Ananda, pada saat cuci tangan, apakah setelah tangan basah, itu tandanya sudah bersih? Belum ya? Kita simak lagi yuk cerita selanjutnya. Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virus masih tetap ada. Jadi, cucilah tanganmu dengan benar. Caranya, 1. Basahi tangan dengan air, lalu matikan keran. Kenapa? Karena kita harus menghemat air. Kemudian, tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Gosok bagian punggung dan sela jari bergantian. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Nyalakan keran. Bilas tangan dengan air mengalir. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai sampai kering. Lalu, gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyem 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 nyem. Nah, Anda sekalian jangan lupa cuci tangan sebelum ataupun setelah berkegiatan, terutama sebelum dan setelah makan. Kita lihat pada gambar yang ada di layar, virus corona sedang menangis di luar jendela. Mendengarkan cerita selanjutnya, masih mau atau tidak? Yuk kita simak sama-sama. Kita simak cerita selanjutnya ya. Judulnya Jangan Masuk Rumah Corona.
Tulisan ini ditulis oleh Wati Kideo dan India Maya. Ilustratornya Luna Miradoodle. Akhirnya sampai rumah juga. Coba lihat, di belakang punggung ayah ada siapa ya? Hore, ayah pulang. Eits, tunggu. Jangan peluk ayah dulu. Nah, sekarang Ananda lihat, di belakang kepala ayah ada apa? Tunggu ya, ayah mandi dulu. Oh, kok pakai mandi dulu sih? Kan lama. Ayah kan habis dari luar rumah. Lihat, di lengan baju ayah ada apa? Betul, ada virus corona yang ikut serta. Memangnya kenapa sih harus mandi dulu? Kita harus membersihkan diri dulu setelah dari luar rumah agar terbebas dari virus corona. Jadi, kalau habis dari luar rumah, sebaiknya melepas sepatu di luar rumah, membuang benda-benda tak perlu ke tempat sampah, menyemprot desinfektan pada barang-barang bawaan. Jangan langsung istirahat dan memegang benda-benda di dalam rumah. Juga jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga. Segera bersihkan diri dengan cara berikut. 1. Cucilah tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. 2. Mandi. 3. Ganti baju yang bersih. Nah, sekarang ayah sudah bersih. Ore, kita main sama-sama yuk ya. Jangan lupa, Ananda sekalian, setiap kita sudah dari luar rumah untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Coba kita lihat, Corona menangis. Kenapa ya? Betul, karena dia tidak bisa masuk ke dalam rumah karena ayah sudah membersihkan diri. Jangan masuk rumah ya, Corona. Cerita sebelumnya adalah sebuah cerita dengan pesan agar kita membersihkan diri terlebih dahulu sebelum masuk di rumah. Terlebih jika sudah bepergian dari luar rumah ya, atau bepergian agak jauh. Nah, dari mana saja sih corona itu berasal? Atau bagaimana perjalanan corona hingga bisa sampai ke rumah kita? Yuk kita simak cerita berikutnya dengan judul Perjalanan si Corona. Masih ditulis oleh penulis yang sama dan juga digambar ilustrasinya oleh ilustrator yang sama. Kita simak ya. Hai, aku Corona. Aku bisa menempel dan bermain di mana saja. Tangan, baju, kerumunan, uang, atau gagang pintu. Aku suka sekali masuk ke tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata. Beginilah aku memulai perjalananku. Yuhu, aku masuk melalui hidung atau mulut. Wow, inilah tempat favoritku. Aku senang sekali bermain di paru-paru manusia. Aku sangat nyaman tinggal di sini. Lihat, aku bisa memperbanyak diri. Ore! Saat jumlahku semakin banyak, manusia akan merasa demam, kemudian batuk dan flu, lalu sesak napas. Jadi, kamu harus menjaga daya tahan tubuhmu agar tidak sampai sakit. Caranya, olahraga ringan di rumah, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, istirahat juga harus cukup. Aku juga tidak akan masuk ke dalam tubuhmu jika kamu tidak menegang mata, hidung, mulut, dan area wajah saat tangan kotor. Kemudian, rajin cuci tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. Tetap berada di rumah saja ya. Jangan lupa untuk rajin membersihkan diri. Ayo, jaga daya tahan tubuhmu. Jika tubuhmu sehat, aku pun akan segera pergi. Siapa di antara Ananda sekalian yang memiliki hewan peliharaan? Ada? Ibu yakin ada ya. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan dengan hewan peliharaan saat dalam masa pandemi seperti sekarang ini? Ayo, jaga hewan peliharaanmu. Sebuah cerita yang masih ditulis oleh Wati Kideo dengan ilustrator Luna Miradoodle. Mumpung di rumah aja, adik mau santai dulu.
Hari ini kita mandiin Mochi yuk. Lihat, bulunya sudah kotor. Sepertinya perlu sekalian membersihkan tempat tidurnya juga. Gimana? Ya, baru juga mau santai. Kok pakai bersihin tempat tidur segala sih? Katanya sayang sama Mochi. Kalau sayang, kita harus menjaga kebersihannya agar Mochi tetap sehat. Iya, Bu. Gimana caranya? Langkah sederhana untuk menjaga hewan peliharaan tetap sehat adalah 1. Membersihkan tempat tidurnya secara teratur. 2. Membersihkan kotak pasir kotoran secara rutin. 3. Memandikan agar badannya tetap bersih. 4. Ajak berjemur sebentar di pagi hari. Kemudian, beri makanan yang sesuai. Beri minum air bersih dan ganti setiap hari. Dianjurkan untuk memberi vaksin. Bawa ke dokter hewan jika sakit. Oh iya, kalau kita sakit, sebaiknya jangan memegang Mochi dulu. Nanti Mochi bisa tertular. Wah, kasihan dong Mochi. Aku tidak mau Mochi tertular dan sampai sakit. Ya udah deh, yuk kita bersih-bersih sekarang biar Mochi tetap sehat. Oke. Menjaga kesehatan hewan peliharaan itu penting. Nah, Anda sekalian di rumah yang punya hewan peliharaan, ayo cari tahu cara merawat hewan peliharaanmu, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya, saling sapa dari rumah. Masih cerita yang ditulis oleh Watik Ideo dan India Maya bersama ilustrator Luna Miraduda. Kakak lagi sibuk apa? Lagi bikin mainan dari kardus. Nanti mau kakak tunjukkan ke teman-teman kakak. Wah, ikut dong kalau ke rumah teman kakak. Bukan ke rumah teman kakak. Mau video call aja kok. Kenapa begitu? Kita kan masih harus di rumah aja. Ini untuk menghambat persebaran virus corona. Ya, nggak bisa ketemu teman-teman dong. Jangan sedih. Kita masih bisa berinteraksi dengan orang-orang yang kita sayangi kok. Selama menjaga jarak, kita bisa berkomunikasi dengan cara mengirim pesan, SMS, menelepon, atau menggunakan panggilan video atau video call. Apabila bertemu dengan orang lain, kita masih harus menjaga jarak minimal 2 meter, menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan. Wah, kakak benar. Kalau begitu, aku mau bikin sesuatu juga deh. Nanti aku tunjukkan ke kakek dan nenek. Nah, gitu dong. Mereka pasti senang. Tak lama kemudian, Hore, mainan kakak sudah jadi. Sekarang, kakak mau hubungi teman kakak dulu ya. Aku juga mau hubungi kakek dan nenek dulu. nah Ananda sekalian, persebaran virus corona dapat dihambat dengan melakukan pembatasan fisik. Kita masih bisa saling sapa dengan teman, saudara, guru, dan orang yang kita sayangi dengan bantuan teknologi. Jadi, tetap di rumah ya. Nah, di antara Ananda sekalian, kalau keluar rumah menggunakan masker tidak? Ayo, pakailah masker dengan benar. Cerita ditulis oleh Watik Ideo dan juga India Maya dengan ilustrator Luna Miraduda. Ini masker baru buat kami ya, Bu? Iya, sudah Ibu cuci. Wah, bagus maskernya. Terima kasih ya, Bu. Seperti ini ya cara memakainya. Bukan seperti itu cara memakainya. Aha, kakak tahu caranya. Cara memakai masker yang benar adalah cuci tanganmu sebelum menggunakan masker. Pastikan maskermu bersih dan tidak rusak. Gunakan masker hingga menutup mulut, hidung, dan dagu. Jika ingin melepas masker, tarik tali di bagian telinga atau dagu. Cucilah tanganmu setelah melepas masker.
saat memakai masker, kita tidak boleh menggunakan masker medis yang bekas atau rusak. Juga tidak menggunakan masker kain yang basah atau kotor. Kita juga tidak disarankan untuk menyentuh bagian depan masker dengan tangan. Menggunakan masker tidak boleh hanya menutup bagian mulut atau dagu saja. Kita juga tidak boleh menggunakan masker yang terlalu longgar. Selain itu, kita harus menjaga kebersihan masker dengan cara 1. Segera ganti masker saat mulai basah atau kotor. 2. Tidak meletakkan masker kotor di sembarang tempat. 3. Masker kain digunakan maksimal 4 jam. Masker medis digunakan sekali pakai. 4. Cucilah masker kain dengan air dan sabun. Nah, betul itu apa yang dikatakan kakak. Kok kakak tahu banyak sih? Iya, karena kakak kan banyak baca. Betul sekali Ananda, menggunakan masker dengan benar itu penting. Namun menggunakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari persebaran virus corona. Kita masih harus sering mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jangan lupa untuk banyak membaca juga ya, karena bisa menambah edukasi, kemudian menambah juga pengetahuan kita mengenai virus corona dan berbagai hal lainnya. Kita lanjutkan cerita selanjutnya ya. Seru tidak rangkaian cerita yang tadi? Nah, kita akan sampai pada satu cerita terakhir dengan judul Kita Semua Pahlawan. Ditulis oleh penulis yang sama dan ilustrasinya digambar juga oleh ilustrator yang sama. Kita mulai ya. Kakak lagi nonton apa? Ini nih berita tentang para tenaga medis yang menangani pasien corona. Tenaga medis? Iya, Apa itu tenaga medis? tenaga medis adalah orang-orang yang mengabdikan diri dan punya pengetahuan di bidang kesehatan. Contohnya? Nah, mereka adalah dokter, perawat, apoteker, bidan, tugas laboratorium, ahli nutrisi, dan lain-lain. Kok mereka pakai baju seperti astronot? Mereka menggunakan alat pelindung diri agar tidak tertular virus. Alat pelindung diri yang digunakan terdiri dari tutup kepala, pengaman mata, pengaman muka, sarung tangan bedah, masker N95, baju penutup seluruh tubuh, dan sepatu boots anti-api. Wah, selain panas, pasti berisiko tertular ya kak. Mereka benar-benar pahlawan. Kita juga bisa jadi pahlawan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar. Gimana caranya kak? Menjadi pahlawan bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan. Caranya, meningkatkan daya tahan tubuh, makan bergizi, istirahat cukup, olahraga, mencuci tangan dengan air dan sabun, menggunakan masker jika keluar rumah. Juga harus menjaga jarak dengan orang lain. Oh, gitu ya. Iya, cara ini bisa melindungi kita sekaligus membantu meringankan tugas tenaga medis. Kita semua bisa jadi pahlawan. Ayo kita cegah bersama persebaran virus corona dengan cara tetap disiplin menjaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan ya. Bagaimana dengan rangkaian cerita tadi? Menarik atau tidak? Semoga bisa menambah edukasi Ananda mengenai virus corona. Jika ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, terhadap virus corona ini lebih baik kita tidak pernah kenal dan tidak pernah sayang. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak disayangi oleh virus yang cukup mematikan tersebut? Tidak lain adalah dengan menjaga kebersihan, kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pesan dari Ibu, walaupun Ananda sekalian masih belajar dari rumah, harus tetap semangat, ya. Patuhi arahan tata tertib, petunjuk dari Ibu dan Bapak Guru,
ikuti pembelajaran dengan baik. Jika ada tugasnya dikerjakan dan diselesaikan, ya. Dan jangan khawatir jika ada kendala atau kesulitan, bisa dikomunikasikan kepada ibu dan bapak guru. Karena insya Allah dengan kerjasama yang baik antara guru, peserta didik dan orang tua, kita akan dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Semoga pandemi segera berakhir dan Ibu doakan Ananda dan kita semua agar selalu sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup kegiatan MPLS hari kedua ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar baru, tidak lupa membeli ketan dan kain tenun. Jika ingin pandemi segera berlalu, tetap patuhi protokol kesehatan dan perkuat doa ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.